Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, temanya bagus banget. Jangan remehkan sedekahnya wanita. Luar biasa ya untuk para wanita, tepuk tangannya hebat-hebat sekali, mulia sekali. Masya Allah, tabarakallah. Aku punya tayangan loh, untuk jamaah yang ada di rumah juga ya, disimak ya. Usi Sulistiawati, donorkan ASI. Ini dia tayangannya, silakan. Lantaran donorin ASI termasuk sedekah juga gak sih Ustaz? Sedekah juga gak sih? Mohon penjelasannya Ustaz. Izin Ustazah dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati dengan ASI. Kenapa? Bisa menyebabkan terjadinya mahram. Haram menikah. Dengan jalurnya hati-hati. Maka memang banyak perbedaan pendapat. Harus ada ukurannya. Berapa kali? 5 kali dalam keadaan kenyang. Itu memang ada aturannya. Dan usia bayinya berapa? Kalau lebih dari usianya bukan jadi ASI, jadi makanan. Jadi makanan. Dan lihat dulu apakah langsung atau pakai media botol. Nah, itu dilihat juga, masih perbedaan pendapat di situ. Niatnya adalah menyelamatkan, niatnya adalah menolong, tidak apa-apa. Cuman lihat dulu ibu siapa itu, dari ASI siapa. Karena ASI juga mempengaruhi watak anak. Jadi dua sisi yang dilihat. Dari ibu pemberi ASI, dari anak yang diberi ASI. Karena ada hubungan emosional, hubungan perasaan itu. Dia kayak agak boleh-boleh gitu ya. Boleh, iya. Jadi gitu, hati-hati. Karena kapan terjadi saudara sesusuan, tidak boleh menikah. Ibu susuan, tidak boleh menikah. Hati-hati. Dan yang kedua, mohon maaf, kita berbaik sangka aja. Berbaik sangka aja. Orang yang mendonorkan ASI itu untuk menyelamatkan jiwa anak orang atau menyelamatkan jiwa seseorang. Jadi kita katakan dia adalah bentuk sedekah, tapi sedekah juga lihat-lihat. Ya, tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Jadi itu yang memang harus dipelajari karena takutnya salah-salah sembarangan ternyata tidak sesuai syariat juga ya. Nah, mumpung jamaah banyak yang datang ke studio, aku kasih kesempatan untuk nanya ya. Oke, silakan nanti yang nanya boleh angkat tangannya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pengen tahu dulu yang mau nanya siapa aja sih? Iya, saya ke sebelah sini dulu ya. Ibu deh. Wah, Masya Allah. Udah Bu, boleh turun tangannya gak apa-apa kok. Ibu namanya siapa, dari mana? Coba kasih tahu tuh ke seluruh masyarakat Indonesia tuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Saya dari pengajian Al-Sajadah dari Kabupaten Bandung Barat. Namanya siapa? Tadi sudah disebut Udah Bu ya? Yunenti. Oh Bu Nenti. Iya. Tepuk tangan deh untuk Ibu Nenti. Maaf saya gak dengar. Apa mau nanya apa? Ustazah atau ustazah, saya mau bertanya, apakah betul seorang wanita apabila mengajak tetangganya atau temannya mengaji atau demo masak itu termasuk sedekah? Sedekah ya? Ya, sedekah. Oh ngajak ngaji, demo masak, kayak ngasih tahu ilmu-ilmu baru gitu ya, kayak gitu-gitu termasuk sedekah apa enggak gitu ya? Nah, termasuk sedekah enggak Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Ibu, silakan jawab Ustazah. Mohon izin para guru. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Apakah ketika kita mengajarkan suatu ilmu itu termasuk sedekah? Dari mulai ilmu mengaji sampai ilmu masak. Apakah itu juga termasuk sedekah? Betul. Apalagi kalau soal ini itu pahalanya nggak main-main. Dia bisa jadi pahala jariah. Jadi begini, ada 3 pahala jariah yang pahalanya terus akan mengalir sampai kita di liang lahat. Apa saja itu? Ada anak solih solihah, sedekah jariah, dan yang terakhir ilmu yang bermanfaat.
Jadi untuk yang tadi, apakah kalau kita mengajak ngaji, mengajar ngaji atau mengajarkan ilmu memasak, berarti ikutnya adalah pahala sodakoh jariah yang pahalanya terus mengalir sampai akhir hayat kita. Jadi seperti itu. Lalu apakah boleh menuntut mengajarkan ilmu masak? Tentu boleh. Ilmu sekecil apapun, walaupun ilmunya itu ilmu memasak, kalau dia bermanfaat itu akan tetap menjadi pahala jariah. Contoh, ibu-ibu masak, biasanya pintar masak, contoh saja, masak soto. roti soto. Nah, ibu-ibu suka masak soto, Ya. suka masak soto, terus diajarkanlah ke orang lain, ke tetangganya. Ya. Akhirnya tetangganya juga pintar masak soto, yang dimana nanti itu dimakan oleh suaminya tetangganya, yang memberikan energi suaminya untuk bekerja, untuk melakukan ibadah ghairu mahdoh. Lalu nanti makanan soto itu dimakan anaknya, digunakan untuk mencari ilmu. Jadi sekecil apapun ilmunya, kalau itu bermanfaat akan mendapatkan pahala jariah. Masya Wallahu a'lam. Allah, tepuk tangannya dong. Terima kasih ya Ustazah untuk jawabannya. Ibu ini nih, kayaknya lebih banyak masalahnya. Enggak ya Bu ya? Mau curhat? Curhat boleh curhat. Silakan Bu, berdiri, namanya siapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bernama Sulastri dari Majelis Taklim Asadah Batu Jajar, Bandung Barat. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Mau bertanya dong Pak Ustadz Maulana. Benarkah seorang wanita yang sudah berumah tangga mempunyai nilai sedekah yang luar biasa, yang bisa mengalahkan sedekah harta? Terima kasih Pak Ustadz Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dan nanya ya. Silakan duduk, dijawab nih sama Ustadz Maulana langsung. Silakan Ustadz. Pekerjaan sosok wanita itu besar pahalanya. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Maaf, ini curhatan ibu dan bapak gitu. Bukan. Wanita yang bekerja di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah itu besar pahalanya. Kalau orang lain aja dimasakin, tadi Umi tadi bilang dimasakin, lantas dimakan, terus kerja, dapat pahala. Begitu apalagi kalau suami, apalagi anak. Suami lagi puasa dimasakin, dapat pahala puasa. Berapa orang berpuasa di rumah, terus ibu yang masakin, 3 anaknya, 3 pahala, suaminya berapa? 1 pahala lagi. Tambahan. Itulah kemuliaan, bahkan berguguran dosa-dosanya. Bahkan diberikan pahala haji dan umroh. Itu hebatnya. Ini jihadnya seorang wanita. Bahkan dipersilakan masuk surga di pintu manapun kalau dia memuliakan, mengangkat derajat keluarganya. Tepuk tangan dulu pekerjaan ibu-ibu. Masya Allah. Tidak ada. Pokoknya 24 jam. Kerjaannya sebulan. Tiap hari. Itu luar biasa. Berguguran. Ini keringatnya berjatuhan. Ikut dosa. Ketika ibu begini. Jatuh dosa. Jatuh dosa. Tapi dosa. Gak usah. Itu kos-kosan. Itu berguguran dosa-dosanya. Langkah kakinya itu pahala jihad. Makanya jangan remehkan pekerjaan ibu rumah tangga. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Karena di dalamnya ada kemuliaan, di dalamnya ada derajat, di dalamnya ada berguguran dosa. Tepuk tangannya sekali lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, hebat sekali ya para perempuan sebenarnya ya Ustadz ya. Mau. Ibu aja deh yang dari tadi kayaknya senyum terus Masya Allah. Bu,
Kayaknya nggak afdol kalau nggak ke depan ya, setuju ya? Itu lipstiknya nomor 9. Aku tahu. Bu, boleh turun Bu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Alindri dari Majelis Zikir Daun, Bandung. Tepuk tangan dong untuk Ibu Alindri. Mau nanya apa sih? Izinkan Ustadz Syam, saya mau bertanya. Oh siap. Boleh, silakan Ustadz Syam. Izin guru-guru kami. Paling utama kita sedekah kepada diri sendiri atau keluarga atau orang lain dulu. Kebanyakan orang mementingkan sedekah kepada orang lain dibandingkan sedekah kepada keluarga dan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu sudah bertanya ya. Ustaznya boleh tolong jawab nggak? Sedekah bagusnya kemana dulu? Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu bisa kepada diri sendiri, bisa sedekah kepada orang lain, bisa sedekah kepada keluarga sendiri. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan apabila salah satu di antara kalian bersedekah, hendaklah dimulai dari dirinya sendiri. Dan apabila dalam keadaan itu dia ada kelebihan, barulah dia berikan kepada keluarganya, kerabat terdekatnya. Setelahnya lagi baru ada lagi daripada di luar daripada orang terdekatnya tadi, orang kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kama qala Nabi SAW. Pertanyaannya, bagaimana caranya sedekah bagi diri sendiri? Satu, kata Nabi SAW, ma min muslim, tidak adalah seorang muslim. Dia yaghrisu gharsan, dia menanam sebuah pohon, nanam pohon. Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon, lalu ketika pohon itu berbuah, lalu buahnya dimakan oleh orang lain, maka itu sedekah bagi dirinya sendiri. Satu. Atau buahnya dicuri sama orang, maka itu juga sedekah bagi dirinya. Atau yang ketiga, buahnya hilang. Tiba-tiba hilang dimakan binatang kah, atau ada yang ngelempar kah, atau apakah buahnya hilang, maka itu adalah sedekah bagi dirinya sendiri. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Kalau di hadis yang tadi kita mendengarkan bahwa sedekah pada diri sendiri. Kalau di ayat barusan kita mendengarkan adalah kepada orang tua, kepada keluarga terdekat. Orang tua tuh kalau kita kasih subhanallah, maka menjadi keramatnya bagi kita anak. Anak yang sukses adalah anak yang senantiasa mampu untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Kembali lagi ke sedekah diri sendiri. Satu tadi nanam pohon ya Bu ya. Yang kedua kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, seseorang itu bersedekah pada dirinya sendiri adalah ketika dia berusaha menahan untuk tidak nyusahin orang. Jadi kalau kita berusaha nahan diri untuk nggak nyusahin orang, itu kita sedang bersedekah pada diri kita sendiri. Karena ada juga orang hobinya menyusahkan orang. Seorang istri dia tunggu suaminya, pokoknya hari ini saya harus ngomel. Bagaimana caranya? Dijadwalin ngomel. Dijadwalin. Nggak enak perasaannya kalau dia nggak ngomel sama suaminya. Nah dia lihat suaminya mandi, dia tunggu. Dia taruh pasti handuknya di kasur nih. Dia taruh handuknya di kasur. Pas suaminya habis mandi, digantung di tempat. Aduh kenapa dia nggak taruh di kasur ya? Nggak enak perasaannya kalau dia nggak ngomel. Dia tunggu lagi suaminya makan. Pasti ini berantakan piringnya nih. Dicuci sendiri piringnya. Aduh nggak ngomel lagi aku.
Dia memang bagaimana caranya supaya dia bisa ngomel. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyusahkan orang lain. Subhanallah. Maka kata Nabi, orang yang berusaha menahan dirinya untuk tidak nyusahin orang. Itu dia sedang bersedekah bagi dirinya sendiri. Barulah setelah itu dia bersedekah kepada keluarga terdekatnya. Wabil khusus orang tua. Ngasih ke orang tua itu pahalanya. Masya Allah, ya. Ratusan ribu kali lipat dibandingkan ngasih kepada orang lain. Masya Allah, Oke. tepuk tangan untuk guru-guru kita. Insya Allah setelah ini kita bisa rajin bersedekah ke orang yang tepat ya. Masya Allah, tabarakallah. Yang di studio tahan dulu ya, nanti aku kasih kesempatan lagi buat tanya ya. Sekarang yang di rumah dulu nih aku bacain pertanyaannya nih. Dari Instagram @arsimariam96. Assalamualaikum, benarkah jika wanita ingin bersedekah tidak perlu susah-susah? Cukup memberikan senyuman kepada suami sudah termasuk sedekah. Tapi kalau suami memikirkan yang enggak-enggak karena istrinya suka senyum-senyum sendiri gimana? Gimana? Kok senyum? Silakan Ustazah mohon jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang istri kalau senyum kepada suami? Apakah dinilai sedekah? Dinilai sedekah kalau senyumnya kepada suami sendiri. Bukan kepada suami orang lain. Aduh. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu itu ya. Kadang ibu-ibu itu tidak lepas dari suka metutut. Tahu metutut? Apalagi sih? Metutut itu. Aneh-aneh bahasanya. Metutut itu cemberut. Oh cemberut. Iya. Ya ampun. Uang belanja nggak pas dikit. Nanti uang makan nggak pas dikit. Maka kita dianjurkan untuk selalu tersenyum kepada suami. Dan itu juga bernilai sedekah. Lalu bagaimana kalau istrinya suka senyum-senyum sendiri? Wah, perlu dicurigain ya Bu ya. Kalau suka senyum-senyum sendiri itu ya... Yang terpenting senyum kepada suami itu bernilai sedekah asalkan tidak tersenyum kepada suami orang lain. Allahu a'lam. Jadi semuanya harus senyum ke suami sendiri. Jangan kebanyakan Tut. Dari @diaspurnamasari. Assalamualaikum Ustadz, teman saya punya hutang gak bayar-bayar ke saya. Saya udah anggap sebagai sedekah sih. Kalau seperti itu tetap kehitung sedekah apa enggak ya? Saya jawab ya. Saya jawab. Ya. Apakah ketika ada teman tidak bayar-bayar utang, apa lalu kita niatkan sedekah saja? Ya. Dianggap Apakah sedekah. itu termasuk kehitung sedekah? Tunggu dulu. Jawabannya? Termasuk kehitung sedekah enggak ya? Jawabannya.